Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ini menyebutnya begitu karena akan ditonton di YouTube, gitu ya. Hari ini kita ketemu untuk mata kuliah Consumer Behavior dan kita akan mendiskus topik tentang Foundation of Consumer Behavior. Ya, oke, langsung saja. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin membahas tentang lecture ini. Jadi, sama seperti mata kuliah yang kemarin, Family Business, kuliah ini akan disesuaikan dengan skema Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Mata kuliahnya akan dipadatkan, pertemuannya akan dipadatkan menjadi 6 pertemuan, sehingga kalian memiliki waktu yang lebih untuk melaksanakan program-program Kampus Merdeka. Nah, tapi tidak dikurangi ya materinya, tapi dipadatkan menjadi 6 pertemuan, yaitu 4 pertemuan asinkronus dan 2 pertemuan sinkronus, tanpa mengurangi quality, tanpa mengurangi capaian pembelajaran, gitu ya. Nah, jadi bagaimana sisanya di-cover oleh apa? Sisanya di-cover oleh tugas dan bagaimana kalian melakukan. Nanti ada penelitian di misalnya di tempat bekerja kalian, tempat magang kalian, atau di pasar gitu, di market gitu ya. Nah, jadi akan ada 4 asynchronous meeting atau seperti ini, akan ada 2 synchronous meeting, yaitu pertemuan yang sifatnya eh, apa tatap maya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita akan ada kita akan ada 2 mini assignment. Ya, akan ada 2 mini assignment yaitu readings. Jadi saya akan memberikan kalian readings, bobotnya itu 25%. Kemudian akan ada 1 UTS bobotnya 30%, akan ada 1 final presentation yaitu 35%. Nah, biasanya saya memberikan bobot tersendiri kepada class activity, ya, yaitu misalnya bagaimana kalian aktif di kelas. Tetapi untuk lecture ini bobot itu dihilangkan. Kenapa? Karena class activity-nya sangat minim memang. Jadi ini semua mostly asinkronus, jadi akan sangat sulit dan bisa jadi sangat subjektif kalau saya berikan bobot untuk class activity di penilaian. Referensi yang kita gunakan itu yang biasa digunakan, mungkin yang paling banyak digunakan untuk mata kuliah Consumer Behavior, yaitu bukunya Michael R. Solomon. Ya. Michael R. Solomon ini adalah autor menurut saya yang secara komplit mengulas consumer behavior mulai dari aspek fundamentalnya, aspek psikologisnya, aspek proses pembeliannya, sampai kepada aspek misalnya eksternalnya, culture dan subculture. Kemudian juga sudah mengcover digital, perkembangan digital atau online behavior gitu ya. Nah, jadi ini yang kita gunakan, ini menjadi referensi utama dan kita adopsi 100%. Jadi semua slides yang ada termasuk hari ini bersumber dari bukunya Solomon, gitu ya. Kalau kalian mau menambahkan referensi lain, mungkin yang bagus juga Hoyer, ya. Hoyer itu yang di cover menurut saya mirip-mirip dengan consumer behavior-nya Solomon ini. Tapi itu bagus juga untuk tambahan kalian kalau kalian mau mendalami lebih jauh gitu ya. Nah, ini referensi utama. Nanti akan ada readings atau bacaan-bacaan yang saya harap kalian bisa bisa dalami juga. Nah, itu nanti akan saya berikan sepanjang kelas gitu ya. Nah, readings-nya itu mostly kita ambil berupa case dari Harvard Business Review, yang terkait dengan topik-topik yang kita discuss saat itu. Nah, kita langsung saja kita masuk ke materinya. Hari ini kita bicara consumer behavior. Pertanyaannya adalah what is consumer behavior? Ya, kita bicara consumer behavior, tapi kita harus tahu consumer behavior itu apakah hanya sebatas bagaimana sih perilaku
konsumen di ketika membeli gitu. Bagaimana sih konsumen ketika di pasar, bagaimana sih konsumen ketika misalnya masuk supermarket, apa perilakunya? Nah, jadi nggak sebatas itu. Jadi consumer behavior itu rentangnya sangat luas, kemudian mengcover sangat sangat banyak hal, kemudian multidisciplinary juga, gitu ya. Nah, ini di sini dibilang the field of consumer behavior covers a lot of ground. It is the study of the process. Ya, ini studi tentang proses involved yang terkait dengan ketika individuals or group, ya ketika seseorang atau grup memilih, ya membeli, menggunakan, dispose, tidak lagi menggunakan atau membuang gitu ya, produk atau jasa atau ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya, gitu ya. Jadi consumer behavior itu rentangnya jauh, lebar, gitu ya. Dia mengcover banyak hal, mulai dari memilih, mungkin pre-purchase juga itu di-cover. Jadi nggak cuma bagaimana konsumen di market, bagaimana konsumen perilakunya di marketplace dan sebagainya. Ini mulai dari mindset-nya, mulai dari aspek psikologisnya, kemudian aspek ketika dia membeli, kemudian apa lingkungan eksternal yang mempengaruhi dia, semua di-cover pada mata kuliah ini, yaitu consumer behavior. Nah, tadi dikatakan consumer behavior is a process. Consumer behavior itu adalah proses. Proses apa gitu? Ya proses dari mulai pre-purchase sampai post-purchase, dari sebelum membeli sampai setelah membeli. Dari sebelum sampai setelah membeli ini dilihat dari dua sudut pandang. Pertama sudut pandang konsumen, kedua sudut pandang marketer atau katakanlah sudut pandang perusahaan. Pre-purchase, dan di setiap tahapan-tahapannya itu ada isu-isu yang berkembang gitu ya. Misalnya di tahapan pre-purchase, isunya untuk si konsumen apa sih? Isunya adalah si konsumen kan bagaimana saya memutuskan saya butuh apa ya gitu. Itu isu di konsumen. Bagaimana saya mencari informasi, apa sumber informasi yang paling tepat bagi saya hingga saya bisa memilih produk A atau produk B. Nah, itu kan si konsumen itu sebelum memutuskan itu yang dia lakukan. Lalu apa yang di sudut pandangnya marketer apa? Karena konsumennya berpikir seperti itu, si marketer juga harus menilai si konsumen. Si konsumen itu kira-kira attitude-nya atau sikapnya terhadap produk saya apa ya? Ada perubahan nggak ya produknya? Attitude-nya. Ada apa? Apakah ada tren baru? Attitude si konsumen. Kemudian bagaimana ya saya mempengaruhi konsumen supaya produk saya bisa dipilih dibandingkan produk lain. Nah itu ya. Jadi si konsumen memiliki perspektif seperti itu, si marketer meresponnya seperti itu. Jadi ini dua saling terkait. Nah, pada saat fase purchase atau pembelian, apa isunya? Bagi konsumen, is acquiring a product stressful or pleasant experience? Apakah membeli produk ini tindakan activity atau kegiatan yang menyenangkan atau stressful? Apakah kalau saya belanja di mall ini menyenangkan atau justru wah ini bikin stres, udah gitu misalnya kasirnya lama, kemudian barangnya nggak ada yang diskon, mahal-mahal, bikin pusing justru. Nah, kemudian setelah membeli ini apa ya apa manfaatnya bagi si konsumen gitu. Nah, sudut pandang marketer merespon ini. How do situational factor such as time pressure or store display affect the consumer purchase decision? Bagaimana misalnya, bagaimana display di toko itu mempengaruhi si konsumen? Bagaimana?
Bagaimana saya harus mendisplay barang saya supaya konsumen tertarik? Bagaimana saya harus membuat kecepatan dalam melayani konsumen supaya dia tertarik, supaya dia berpindah dari yang lain, produk lain atau produk pesaing kepada produk saya. Gitu ya. Itu bagaimana marketer merespon. Nah, misalnya setelah purchase, setelah pembelian, does the product provide pleasure or perform its intended function? Apakah produknya itu sesuai yang dijanjikan, sesuai dengan fungsinya? Kemudian bagaimana membuangnya, bagaimana setelahnya gitu. Bagaimana setelah saya mengkonsumsi? Apa yang harus saya lakukan dengan produk ini? Kemudian apakah produk saya ini akan merusak lingkungan? Nah, itu isu-isu terkait setelah membeli. Ada juga misalnya bagaimana setelah saya membeli, apakah after sales-nya oke? Sedangkan marketer merespon itu. What determines whether a consumer will be satisfied with a product and whether he or she will buy it again. Apa yang mempengaruhi supaya dia apakah si konsumen puas atau tidak puas atau supaya dia membeli lagi? Apa yang bisa saya lakukan? Faktor apa yang mempengaruhi itu? Ya. Does this person tell other about his or her experience? Apakah orang ini akan menceritakan proses atau pengalaman dia terkait dengan penggunaan barang atau jasa yang dikonsumsi kepada orang lain. Nah, ini isu-isu seputar consumer behavior di setiap stages-nya, mulai dari pre-purchase, purchase, sampai post-purchase. Gitu ya. Jadi consumer behavior itu proses dan saling terkait antara si konsumen dan si marketer. Nah, ini isu berikutnya. Consumer are different. Kita sudah nggak bisa memungkiri bahwa konsumen itu berbeda-beda. Ada yang maunya A, ada yang maunya B, ada yang gayanya A, ada yang gayanya B. Gitu ya. Ada yang membelinya sukanya diskon, ada yang membelinya tidak peduli harga. Ya. Ada yang maunya misalnya membelinya itu di toko, ada yang maunya online. Berbeda-beda semuanya. Nah, tetapi kan kita nggak bisa memuaskan semua. Kita harus memilih. Ya, kalau di marketing ini segmentasi, kita harus mensegmen. Nah, tapi ketika kita melakukan segmentasi itu terkait dengan consumer behavior. Ya. Jadi bagaimana kita membagi-baginya? Nah, kalau di segmentasi di marketing dia bisa berdasarkan umur, gender, family structure, social class, race and ethnicity, geography, lifestyle, segmenting by behavior. Misalnya relationship and big data. Jadi kita mengetahui datanya dia dan mengakses behaviornya. Dan beberapa aspek ini yang bagaimana we divide them itu sangat terkait dengan aspek psikologis. Nah, ketika dia mencakup aspek psikologis, itu sudah ranahnya consumer behavior. Misalnya umur. Mengapa dibagi berdasarkan umur? Karena anak remaja, cara berpikirnya, psikologisnya berbeda dengan orang tua. Gitu. Anak remaja, dia sangat memperhatikan bagaimana misalnya membeli pakaian supaya dia tampil menonjol misalnya. Orang tua berbeda. Kalau orang tua bagaimana saya membeli pakaian supaya saya memenuhi norma-norma yang berlaku gitu, menjadi sopan, kemudian rapi dan sebagainya. Nah, itu umur itu mempengaruhi aspek psikologis yang perlu dipertimbangkan. Gender juga seperti itu. Bagaimana gender wanita sama pria menilai dirinya berbeda, ya. Misalnya kalau pria memvalue machoism gitu ya, yang kegagahan, wanita feminism ya, kefemininan gitu. Wanita lebih, misalnya ini dugaan ya, dugaan saya wanita lebih mengapresiasi estetis, keindahan gitu ya. Makanya wanita lebih suka menggunakan make up dan sebagainya. Mungkin pria
walaupun sekarang banyak juga yang pria sudah sangat memperhatikan hal tersebut, tetapi mungkin in general pria tidak seintensif wanita dalam memperhatikan hal tersebut. Gitu ya. Jadi itu semua harus aspek psikologis. Ada social class and income, itu juga mempengaruhi aspek psikologis, kemudian mempengaruhi behaviornya si konsumen, gitu ya. Jadi mempengaruhi mindsetnya konsumen. Social class yang lower social class sama higher social class akan berbeda cara berpikirnya. Gitu. Berbeda juga pengaruh itu kehadap dirinya si membernya akan berbeda. Race and ethnicity, kemudian geografi juga berbeda. Ya. Misalnya orang pesisir sama orang gunung itu berbeda. Cara berpikirnya berbeda. Orang gurun sama orang yang misalnya di daerah subur berbeda cara berpikir. Nah, lifestyle itu sangat dipengaruhi oleh perilaku. Jadi ini semua bagaimana kita membagi-bagi si konsumen, ya. Jadi hari ini kita masih bicara tentang si konsumennya, kita bicara tentang fondasi si consumer behavior-nya. Jadi bagaimana peran consumer behavior untuk memahami si konsumen, gitu ya. Dan hari ini kita masih membahas tentang dinamika konsumennya, kemudian kita membahas tentang bagaimana si konsumen saat ini, gitu ya. Nah, kemudian saat ini juga kita bicara tentang marketing impact on consumers. Pemasaran itu memiliki impact kepada konsumen. Sebaliknya, konsumen memiliki impact terhadap pemasaran juga. Makanya ini ada istilah popular culture is marketing, marketing is popular culture. Di sini tulisnya popular culture is marketing is popular culture. Jadi sebenarnya saling ini. Popular culture itu adalah marketing. Marketing itu adalah popular culture. Artinya apa? Marketing itu membentuk budaya. Dalam hal ini popular culture. Popular culture itu budaya yang sifatnya mass, yang sifatnya pragmatis, kemudian dia sifatnya yang saat ini banyak itu popular culture. Jadi dia bukan yang secara formal dibentuk, enggak. Dia tumbuh dari masyarakat yang sifatnya mass, sangat dipengaruhi oleh media, sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang memasarkan produk atau bagaimana produk-produk itu mempengaruhi society. Nah, jadi marketing itu mempengaruhi culture. Sebaliknya culture mempengaruhi how marketing works gitu. Bagaimana si marketing bekerja. Karena marketing itu harus menyesuaikan dengan culture-nya. But somehow ya cara marketing memasarkan produk itu juga mempengaruhi culture. Gitu ya. Misalnya? Misalnya marketing tentang musik yang saat ini. Jadi musik saat ini kan berkembang luar biasa. Nah, itu juga kan artinya marketing itu mempengaruhi budaya musik gitu. Bagaimana marketing beriklan itu kan mempengaruhi seni. Ya, mempengaruhi budaya seni. Bagaimana misalnya marketing melakukan iklan itu kan mempengaruhi bagaimana orang berpakaian yang pada akhirnya ini menjadi popular culture. Gitu ya. Bahkan misalnya K-pop, kemudian Korea dan Jepang itu kan popular culture-nya dibentuk by design dengan intervensi marketing. Bayangkan, jadi marketing digunakan untuk membentuk budaya. Dan budaya itu terpengaruh oleh marketing, satu sisi budaya juga mempengaruhi marketing. Gitu ya. Terjadi pergeseran luar biasa untuk budaya, let's say budaya Jepang. Jepang yang dulu itu sangat kalau kita lihat berpakaiannya begitu tertutup pakaiannya, sekarang dia ke barat-baratan, kemudian dia punya style tersendiri. Anak-anak mudanya punya style tersendiri dan itu terpengaruh oleh marketing. Ya, dipengaruhi oleh marketing produk-produk, kemudian anak mudanya meresponnya seperti itu.
Nah, kemudian apalagi yang perlu kita pahami untuk memahami dinamika konsumen? Pertama, some of the type of relationship a person might have with the product. Jadi kita harus pahami bahwa konsumen itu punya relation dengan produknya, punya hubungan dengan produknya. Ya, misalnya ini saya ambil contoh tatonya Harley Davidson. Ini menunjukkan bagaimana si konsumen itu punya relasi yang sangat kuat terhadap produk motornya, yaitu Harley Davidson. Bayangkan tuh dia ditato di tangannya, Harley Davidson. Saya belum pernah lihat orang punya tato Samsung. Jadi Harley Davidson ada. Nah, kemudian ini terkait apa sih misalnya? Tipe-tipenya seperti apa relationship-nya? Ada self-concept attachment. Ketika si konsumen melihat merelasikan si produk dengan self konsepnya, jati dirinya. Ya, si produk itu membantu dia mendefinisikan identitasnya. Oleh karenanya kalau kamu lihat misalnya orang yang kesehatan, yang sangat berorientasi pada kesehatan, itu dia misalnya makanannya, produk-produk yang dia beli itu produk-produk misalnya produk-produk sehat, organik gitu. Ada orang yang sangat berorientasi pada lingkungan, produk-produk yang dibeli itu misalnya kaosnya itu kaos-kaos tema penyelamatan lingkungan atau pelestarian lingkungan. Itu bagaimana produk attach terkait dengan self concept seseorang, jati diri seseorang. Ada nostalgic attachment. The product serves as a link with a past. Jadi produk itu fungsinya sebagai cara seseorang melingkan dirinya dengan masa lalunya. Oh, saya beli ini karena dulu waktu SD saya suka beli ini makanan kesukaan saya waktu SD. Jadi dia punya nostalgia dengan masa lalu. Ada interdependence. The product is a part of users daily routine. Jadi produk itu sebagai sesuatu yang kita sudah tergantung gitu. Yaitu biasanya daily routine. Beli misalnya yang sehari-hari, beli makanan, kemudian beli produk-produk sehari-hari ya di supermarket biasanya. Ada love. The product elicit emotional bonds of warm, passion, or other strong emotion. Ini terkait dengan emosi. Jadi produk itu menunjukkan atau merelate kita dengan aspek emosi, begitu ya. Nah, consumer behavior itu kemudian berkembang dan sebagai studi dia interdisciplinary. Risetnya pun interdisciplinary. Nah, misalnya di sini disciplinary fokusnya misalnya saya ambil beberapa contoh experimental psychology. Kita mendiskus tentang magazine, bagaimana experimental psychology melihat magazine usage magazine ini sebagai sampelnya ya. Jadi experimental psychology product role in perception, learning and memory process. Kalau dalam misalnya kita ambil contoh dalam produk magazine atau majalah, dia akan membahas tentang how specific aspect of magazines such as their design, layout are recognized and interpreted. Which part of the magazine people are most likely to read. Bagaimana desain majalah, kemudian layout diinterpretasikan oleh si konsumen. Kemudian bagian mana dari magazine yang sangat mungkin dibaca oleh konsumen. Nah, ini bagian dari studi consumer behavior. Ya, ini menjadi bagian dari studi consumer behavior yang interdisciplinary itu. Ya, misalnya ada clinical psychology, product role in psychological adjustment. Dalam konteks majalah dia bisa mengcover tentang
how magazine affect readers body image. Ya, for example, do thin model make the average person feel overweight? Jadi bagaimana si magazine ini mempengaruhi si pembaca? Apakah setelah membaca karena banyak model-modelnya yang kurus-kurus, yang langsing-langsing, jadi si pembaca merasa kayaknya saya kegemukan ya. Nah, ini ranah-ranah yang terkait dalam studi consumer behavior. Ya, ini mau menggambarkan bahwa consumer behavior itu luas loh, gitu. Kurang lebih itu. Hari ini kita mendiskusikan tentang itu, consumer behavior yang luas dan dasar-dasar atau fundamental yang menunjukkan bagaimana sih si konsumen saat ini. Nah, ini studinya makin ada yang luas, ada yang mengerucut. Kalau yang mengerucut itu atau spesifik itu ada experimental psychology, clinical psychology. Tapi yang kalau luas mengcover banyak orang itu cultural anthropology. Ya, dan ini semua adalah bidang-bidang ilmu, ini interdisciplinary yang menunjang studi tentang consumer behavior. Nah, kita sekarang bicara lagi tentang si konsumen. Consumer trends ini juga menjadi dasar yang harus dipertimbangkan ketika kita bicara consumer behavior. Nah, apa sih yang terjadi dengan consumer trend sekarang? Oh, ternyata sharing ekonomi. Trennya seperti itu. Sharing ekonomi itu misalnya Gojek. Jadi kepemilikan itu menjadi seolah-olah kepemilikan bersama, gitu ya. Kan kalau Gojek atau ojek online gitu, seolah-olah kita kepemilikan kita nggak perlu lagi ada kepemilikan karena kita punya motor bersama yang disebut motor online. Seolah-olah begitu. Kita tinggal sewa gitu ya. Jadi makanya kalau kalian lihat sekarang itu orang makin intensinya untuk membeli barang itu menurun. Kenapa? Membeli mobil, membeli rumah itu menurun. Kenapa? Karena bisa nyewa gitu. Dan trennya ke sana. Kemudian authenticity and personalization. Nah, makin ke sini itu orang mau makin otentik, makin makin anti mainstream gitu ya. Kemudian makin personalized semuanya. Kemudian ada blurring of gender roles. Kalau dulu itu strict misalnya. Oh, laki-laki itu perannya ini, wanita perannya ini. Tapi makin ke sini makin enggak. Peran itu makin blur. Ya. Wanita menjalankan peran-peran yang secara tradisional perannya laki-laki, misalnya kalau di beberapa culture kita itu misalnya mencari income keluarga itu tugasnya seolah-olah tugasnya pria gitu. Sekarang enggak lagi gitu. Ya. Extremely misalnya dulu misalnya mencuci itu seolah-olah jadi tugas domestik wanita. Sekarang ya enggak lagi. Ya pria juga mencuci piring gitu. Toh ada mesin cuci juga kan gitu. Jadi menjadi blur gitu. Mana sih perannya? Ini perannya siapa ya gitu. Mungkin ya hanya yang tidak bisa blur itu ya peran-peran yang terkait biological gitu ya. Melahirkan itu ya perannya wanita gitu. Nah, itu aja mungkin yang belum kita nggak tahu makin ke depan itu apakah bisa digantikan dengan pria gitu ya atau bisa digantikan dengan mesin teknologi. Nah, kemudian ada social shopping, kemudian ada income inequality. Ini tren-tren konsumen ini. Ada gap income. Ada yang kaya, ada yang miskin, itu gapnya makin meluas. Kemudian ada healthy and ethical living. Ini tren juga nih, healthy. Makin banyak orang hidupnya berorientasi pada kesehatan dan etis ya. Ada yang simple, makin simple. Ada interconnection and the Internet of Things. Ini juga tren. Jadi kita itu sekarang itu interconnected, saling terkait satu sama lain. Ya. Dan semuanya itu berbasis internet. Makin ke sini makin berbasis internet. Kamu punya sekarang sudah ada produk dan kamu bisa membeli misalnya produk lampu yang berbasis internet. Jadi warnanya bisa diubah lewat aplikasi gitu ya. Kemudian tingkat terangnya diubah lewat aplikasi. Itu Internet of Things.
Ya, kemudian anonymity, karena internet itu sebegitu luasnya, orang bisa berkomunikasi pada siapa saja dan tidak perlu menunjukkan identitasnya. Dan ini menjadi tren. Apalagi misalnya di Jepang itu. Consumer trend itu begitu. Bahwa semua itu pakai avatar. Orang itu hidup di dua dunia. Di dunia, bisa jadi dia di dunia nyata dia nothing, di dunia maya dia something banget gitu. Tapi orang nggak tahu siapa orang sesungguhnya ini. Itu anonymity. Dan ini terfasilitasi karena adanya teknologi yang berkembang. Nah, kita sebagai fundamental mental consumer behavior, kita juga harus memahami ethics, business ethics, dan consumer rights. Misalnya needs and wants. Do marketer manipulate consumers? Ini menjadi isu-isu juga. Jangan-jangan si consumer, si marketer itu memanipulasi konsumen. Bagaimana cara manipulasinya? Cara manipulasinya gini, Anda itu butuh produk ini loh, gitu. Hingga si konsumen ini dijelaskan beragam cara hingga si konsumen merasa, oh iya ya, saya butuh nih produk itu. Nah, lebih ekstrim, apakah marketing itu dibutuhkan? Nah, ini kan bertolak belakang, ya. Nah, ini bahkan the American Association of Advertising Agency created this ad to counter charge that ads create artificial needs. Nah, jadi iklan ini ditujukan untuk menyadarkan bahwa ini kan dilihatnya seolah-olah si wanita jadi butuh cukur kumis, cukur jenggot ya. Saking si marketer itu memanipulasi, membujuk konsumen hingga akhirnya si wanita pun mau membeli itu. Ini iklan sindiran sebenarnya. Nah, pertanyaannya apakah marketer memanipulasi konsumen? Nah, ini kan menjadi pertanyaan filosofis yang harus harus kita sadari bahwa kita itu punya batasan-batasan loh. Ketika kita punya strategi marketing, jangan kebablasan dong, ikut etikanya. Gitu. Jangan sampai si konsumen juga didorong sedemikian rupa hingga dia membeli produk yang sebetulnya dia nggak butuhkan. Gitu ya. Ada misalnya kalau teman-teman pernah ditelepon oleh marketer online atau telemarketer gitu. Ketika dia menawarkan produk, dia ngomong panjang lebar. Kita mau ngomong itu nggak bisa. Hingga akhirnya seolah-olah kita harus ngedengerin. Gitu. Nggak enak kan? Dia nggak kasih kesempatan kita ngomong. Nah, itu menurut saya etiknya nggak tepat. Gitu ya. Walaupun itu banyak terjadi. Menurut saya etikanya nggak tepat. Kenapa? Konsumer seolah-olah dipengaruhi secara psikologi, nanti dia ngomong terus hingga sudah ngomong 5 menit, si konsumen jadi merasa nggak enak ya, sudah 5 menit dia ngomong, masa saya nggak beli. Jadi membelinya tuh bukan karena kebutuhan produk yang ditawarkan, tapi karena nggak enak dia sudah ngomong panjang. Nah, itu menurut saya melanggar etika. Ya, menurut saya yang namanya etika itu kan pandangan seseorang, tidak ada aturan clear-nya yang tertulis. Nah, kemudian ada isu-isu lain, major policy issue relevant to consumer behavior. Ada data privacy, ya saat ini kan data privacy itu menjadi sangat penting, terutama di era internet. Ada market access, bisa nggak misalnya orang disability mengakses. Nah, ini jangan sampai misalnya orang disability nggak bisa mengakses nih market yang ada gitu ya. Kemudian ada isu sustainability dan environment. Kita dengan produk-produk ini apakah kita tetap menjaga lingkungan, gitu ya? Apakah kita mempertimbangkan sustainability kehidupan yang jangka panjang? Gitu. Ada juga dark side of consumer behavior. Perilaku konsumen itu ada dark side-nya. Ada consumer terrorism. Ya, jadi si konsumen melakukan terorisme dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara produk-produk yang dijual misalnya serangan biologi gitu ya. Kemudian produk-produk yang buruk yang bisa berbahaya bagi satu masyarakat gitu. Kemudian addictive consumption.
Nah, ini juga dark shade, misalnya narkoba. Itu perilaku-perilaku konsumen yang harus diperhatikan dan harus dihindari. Ada consumer. Nah, ini unik juga nih. Sekarang tuh yang dikonsumsi si konsumennya. Bagaimana caranya? Misalnya penjualan organ tubuh. Kemudian ada illegal acquisition and product use tadi yang narkoba dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus aware ketika kita bicara consumer behavior. Oke, ya, tadi kita bicara tentang dinamika konsumen. Kita tahu fundamentalnya seperti apa, keadaannya seperti apa yang harus dihindari gitu ya, etikanya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk sebagai pengantar pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, jadi saya akan menjelaskan what is consumer behavior in big picture, gitu ya. Nah, jadi studi ini, consumer behavior itu sebenarnya dia mempelajari tentang bagaimana si konsumen itu mulai dari sebelum memutuskan membeli barang atau jasa, atau mengkonsumsi barang atau jasa, sampai pada post purchase yang tadi disebutkan di awal ya. Nah, ketika kita mau memutuskan membeli sesuatu, banyak hal yang mempengaruhi. Atau ketika kita mewujudkan perilaku kita terhadap suatu barang, banyak hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah internal influence. Internal influence itu terkait dengan aspek psikologis kita. Ya, kamu coba bayangkan ketika membeli produk, let's say cowok ada yang berpikir begini, saya nggak mau beli produk yang misalnya warna-warni gitu. Kenapa? Nanti saya dipersepsikan oleh teman-teman saya bahwa orangnya begini gitu ya. Nah, itu kan yang bicara itu sebenarnya aspek psikologis kalian. Saya nggak mau identitas saya dianggap seperti itu. Saya nggak mau diri saya dilihat masyarakat seperti itu. Ada yang sebaliknya mau, saya mau dilihat seperti itu. Itu kan aspek psikologis. Ya, aspek psikologis. Misalnya saya nggak mau beli barang A. Kenapa? Karena barang A dipakai juga oleh artis tertentu di mana saya membenci artis itu gitu. Itu aspek psikologis. Ya. Kemudian bagaimana persepsi kamu terhadap barang itu menentukan kamu membeli atau enggak. Ya. Saya punya teman yang sampai segitunya memutuskan membeli atau tidak membeli barang. Bagaimana dia memutuskan? Dia sampai men-trace ini adalah produk yang diproduksi oleh brand ini atau oleh perusahaan ini. Perusahaan ini jejak karbonnya atau dia berkontribusi sangat besar terhadap perusahaan lingkungan. Oleh karenanya saya tidak akan membeli produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Itu aspek psikologis, itu terkait dengan bagaimana kita memvalue sesuatu hingga kita memutuskan membeli produk tertentu juga jadi terpengaruh oleh itu. Nah, kemudian aspek berikutnya yang mempengaruhi si perilaku konsumen itu produk choosing and using. Ketika dia berbelanja, ya tadi internal influence itu aspek psikologis. Nah, sekarang aspek ketika berbelanja. Apakah tokonya nyaman, apakah diskonnya oke, apakah orangnya ramah, kemudian apakah mudah, apakah online-nya mudah, apakah bisa di-refund, atau apakah terjamin pengirimannya, dan sebagainya. Itu aspek-aspek produk choosing and using. Lalu yang pengaruhi berikutnya adalah social and culture setting. Ya, tidak bisa dipungkiri kita membeli sesuatu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kita punya geng, ada 10 orang. Saya mau beli produk A gitu ya, kamu produk A. 9 orang dibilang kamu senang banget nih produk A, tapi 9 orang geng kamu bilang itu barang nggak oke ah. Kemungkinan besar kamu nggak jadi beli barang itu. Padahal kamu suka banget. Kenapa? Karena social and culture setting kamu mendorong kamu untuk
menyesuaikan diri sama lingkungan kamu. Hingga akhirnya kalau lingkungan nggak setuju, kamu seolah-olah nggak boleh beli itu. Gitu ya. Begitu juga dengan kultural, yang seringkali kita nggak sadar. Misalnya secara kultur kita membeli pakaian gitu, kita langsung pertimbangkan, ah ini nggak cocok nih di rumah saya, nggak cocok nih kalau saya ketemu nenek saya, oh saya kurang sopan nih kelihatannya kalau pakai pakaian seperti ini, gitu. Akan berbeda, akan sangat-sangat berbeda. Misalnya kita di dunia barat, kita misalnya musim panas pakai pakaian yang minim, seolah-olah itu biasa banget gitu. Tapi di Indonesia musim panas juga nih, kemarau juga, ya tetap dianggap nggak lazim pakai pakaian begitu. Nah itu karena cultural setting-nya. Jadi konteks dia di saat itu budayanya seperti apa. Ya nggak bisa dipungkiri ya. Jadi kalian sangat dipengaruhi oleh budaya, sangat dipengaruhi oleh keluarga, sangat dipengaruhi oleh teman-teman kalian dan lingkungan kalian. Nah, apa sih yang akan kita discuss terkait internal influence? Kita akan tadi ya saya bilang internal influence itu ada psychological aspect. Yang kita bahas adalah persepsi, bagaimana kita menilai suatu produk, mempersepsikan suatu produk. Learning and memory, bagaimana proses kita mencari tahu tentang produk dan membuat produk itu menjadi terekam dengan baik di memori kita. Motivasi kita apa, gitu, apa yang mempengaruhi. Kemudian bagaimana self kita, jati diri kita mempengaruhi keputusan kita. Bagaimana personality kita dan lifestyle kita mempengaruhi gaya beli kita. Ya, kalau lifestyle-nya tertentu, dia gaya belinya tertentu. Ya, ada yang lifestyle-nya simple, pakai kaos yang polos-polos, pakai jeans cukup, gitu. Ada lifestyle-nya itu saya nggak mau simple, saya mau terlihat gitu ya, orang ngeh ada saya, kemudian saya terlihat menonjol, ada pakai yang warna-warni gitu ya. Kemudian product choosing and using, attitude and communication. Bagaimana marketing mempengaruhi kamu, bagaimana attitude kamu, attitude itu apa ya? Sikap kamu terhadap suatu produk. Bagaimana proses kamu memutuskan membeli barang tertentu. Tentu membeli barang yang murah sama yang mahal beda. Yang high involvement sama yang low involvement beda. Membeli rumah sama membeli mobil, misalnya membeli snack beda. Ya. Nah, decision making-nya itu seperti apa? Itu kita pelajari juga. Kemudian buying, using, and disposing. Bagaimana membeli, menggunakan, dan mendispose-nya. Nah, lalu social and cultural setting akan bicara tentang group influence. Bagaimana grup mempengaruhi kamu? Bagaimana sosial media mempengaruhi kamu? Nggak bisa dipungkiri saat ini sosial media itu sangat mempengaruhi manusia. Ya, sangat mempengaruhi. Beli baju, ini orang-orang kayaknya model A ini makin banyak nih dipakai, saya mau ikutan deh. Taunya dari mana? Dari sosial media. Gitu. Kemudian income and social class. Income pengaruh nggak? Sangat pengaruh. Social class sangat pengaruh. Barang apa yang dibeli, berapa range harga yang lazim, itu sangat terpengaruh oleh dua hal tersebut. Ada subkultur, ada kultur. Itu juga saling mempengaruhi. Itu juga mempengaruhi bagaimana perilaku konsumen dibentuk. Ya, budaya seseorang, subkulturnya seperti apa. Itu sangat mempengaruhi. Nah, semua ini akan kita discuss selama 1 semester ini dan akan dipadatkan tanpa mengurangi knowledge yang disampaikan. Nah, kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, mulai pertemuan berikutnya kita akan masuk ke sini, ke internal influence. Ini akan ada 2 pertemuan, product choosing and using ini 1 pertemuan, social and cultural setting ini akan 1-2 pertemuan. Begitu, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.